Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast bersama saya Zakia Rosyidah. Dan di sini saya sedang ditemani oleh Bapak Bambang ya Pak dari Auditor Inspektorat Kabupaten Kudus. Mungkin bisa perkenalan dulu lebih lanjut Pak Bambang kepada semuanya. Ya, alhamdulillah. Pagi ini saya dapat undangan dari ISK ya, podcast ya, yang insya Allah rencananya akan bincang-bincang soal anti korupsi ya. Saya sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Kudus ya, sejak 2021 misalnya. Di baru tahun kemarin ya menjabat sebagai Inspektorat Kabupaten Kudus 2021 ya Pak. 2001 Oh 2001 bukan 2021. Oke. Udah lama ya Pak berarti di lumayan ya. Oke. 21 tahun. Usia saya Pak 21 tahun udah. Oke, nanti kita akan membahas bincang-bincang mengenai penjelasan terkait inspektorat sebagai pemerintahan yang lembaga anti korupsi itu ya Pak, tentang bahas tentang korupsi dan lain sebagainya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu dong apa sih inspektorat sebagai lembaga pemerintahan itu fungsinya apa gitu. Mungkin masyarakat belum tahu. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Fungsi inspektorat ya, mungkin yang dimaksud peran dan fungsinya. Ya, jadi inspektorat itu secara lazim itu disebut sebagai lembaga pengawasan ya. Namun agak lebih detail bahwa inspektorat sebenarnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi penjaminan, kemudian fungsi consulting, dan fungsi katalis atau trigger gitu ya. Jadi yang pada prinsipnya fungsi penjaminan itu adalah satu fungsi yang antara lain kegiatannya melakukan audit, review, evaluasi dan sebagainya. Sedangkan yang fungsi consulting itu fungsi yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk berkonsultasi atau berbagi ya tentang hal ehwal yang terkait dengan layanan publik ya, utamanya yang terkait dengan upaya-upaya atau pencegahan berbagai penyimpangan atau korupsi dan sebagainya, untuk menghindari atau untuk meningkatkan kualitas juga bisa. Sedangkan fungsi katalis itu adalah fungsi yang ya mungkin lebih kepada bagaimana inspektorat juga bisa memotivasi ya, mendorong berbagai kegiatan supaya kegiatan itu menjadi lebih kualitas, lebih maju. Mungkin 3 poin itu yang menjadi peran utama ya dari inspektorat ya, lembaga pengawasan. Untuk peran lebih kemasyarakatan, ke masyarakat itu apa Pak untuk inspektorat sendiri? Iya, inspektorat ini kan salah satu lembaga penunjang ya. Jadi di lingkungan kabupaten itu ada OPD atau organisasi perangkat daerah yang membawakan amanah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utama. Tetapi ada OPD yang membawakan peran penunjang. Nah, salah satu peran penunjang itu adalah pengawasan atau inspektorat. Jadi memang konteksnya dengan masyarakat ya mungkin secara tidak langsung ya, karena lebih banyak OPD inspektorat itu lebih kepada bagaimana mendukung ya fungsi-fungsi OPD lain, utamanya yang memang membawakan fungsi utama. Meskipun memang inspektorat juga perlu ya berkolaborasi dengan masyarakatnya. Ada juga poin-poin itu, misalnya yang terkait dengan partisipasi pengawasannya.
pengaduan masyarakat. Nah, ini kan melibatkan masyarakat. Karena pengawasan itu selain dilakukan secara internal oleh inspektorat sendiri, juga oleh lembaga-lembaga yang sudah jelas, misalnya DPRD misalnya, adalah juga oleh masyarakat. Nah, seperti apa peran pengawasan masyarakat itu biasanya melalui media saluran komunikasi atau aduan atau ya usulan-usulan atau inspirasi yang bisa disampaikan melalui pengawasan. Meskipun secara umum juga boleh dilaksanakan, disalurkan pada OPD yang terkait ya secara umum, tapi bisa melalui inspektorat. Oke. Jadi masyarakat juga berperan dalam fungsi pengawasan dalam bukan hanya inspektorat dari DPRD saja ya Pak, dalam pengawasan pemerintahan, tapi masyarakat juga ikut terlibat ya secara langsung untuk mengawasi setiap pekerjaan dari pemerintahan lah kasarannya, seperti itu ya Pak. Iya, itu memang menjadi salah satu area perubahannya dalam program reformasi birokrasi. Itu penguatan pengawasan kan ada 7 area perubahan yang harus dikuatkan ya, harus didorong. Nah, satu di antara yang 7 itu adalah penanganan pengaduan masyarakat, yang pada saatnya ini akan mengakomodasi berbagai peran masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu sudah ikut membangun, sudah ikut aktif dalam kancah kesibukan membangun bangsa dan negara. Jadi pada saatnya juga ini bisa kita kemas dengan lebih kondusif ya, karena kadangkala media atau pengembangan partisipasi yang dari masyarakat ini, mohon maaf, mungkin ya berbagai motif ya. Memang ada yang benar-benar itu sehat ya, karena benar-benar ingin menyampaikan aspirasinya atau ingin memperoleh sesuatu kejelasan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masih ada yang keluhan dari OPD itu kesannya adalah tidak demikian tulus ya, karena seringkali media aduan seperti itu, bukan seringkali ya, ada ya, katakanlah ada gitu yang kesannya itu hanya separuh kegiatan, tidak sampai tuntas, dalam artian kurang konsisten dengan niat awalnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi, inilah yang kami dari inspektorat juga berharap banyak kepada masyarakat. Ayo, karena pengawasan itu memang salah satunya adalah perlu mengembangkan partisipasi masyarakat. Silakan salurkan atau sampaikan partisipasi Anda itu dengan cara yang memang sudah diatur dan ya dengan cara yang lebih sehat ya. Pada saatnya tidak mengada-ada gitu ya, iya. Apalagi kalau misalnya kadang kan ada yang kami mendengar dari beberapa OPD itu diawali dengan mengancam dan sebagainya, tetapi tidak jelas, tidak ada kelanjutan kasusnya. Iya, tidak gitu. Jelas mengapa ada ancaman seperti ini dan apa yang dipersoalkan. Kadang-kadang kurang jelas. Makanya manakala memang kita berniat benar untuk itu ya, yuk kita salurkan itu melalui saluran yang sudah disediakan, dan silakan lakukan dengan cara-cara yang lebih bagus lah istilahnya begitu. Oke. Lalu tantangan inspektorat saat ini khususnya untuk dalam aspek pengawasan dan pencegahan korupsi itu apa tantangannya? Tantangannya, ya tentu ketika kita melihat perkembangan zaman ini, salah satunya adalah keberadaan teknologi ya, dimana
katakanlah berbagai penyimpangan itu kan banyak ragam ya, banyak cara ya. Nah, dulu mungkin dilakukan dengan cara yang sederhana, aman. Tetapi ketika perkembangan dari mekanisme teknik-teknik pengawasan makin maju, hal seperti itu mudah antisipasi. Dan ternyata perkembangan untuk melakukan penyimpangan itu juga makin berkembang, antara lain ya terkait dengan keberadaan teknologi ya. Katakanlah misalnya mekanisme satu pengadaan misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang dirancang demikian rupa yang dimaksudkan untuk pengendalian, tapi justru ketika ini ada 1-2 oknum yang mungkin pintar dalam artian memang menguasai IT, ya diisukan juga ada yang memanfaatkan kepintarannya itu untuk ya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mengantisipasi kecanggihan model penyimpangan seperti itu, antara lain yang memanfaatkan IT itu, maka inspektorat pun merasa tertantang. Oh, kalau begitu inspektorat pun seharusnya proaktif ya, seharusnya adaptif dengan perkembangan begini, jangan terlalu kita tertinggal dengan modus-modus yang berkembang makin canggih itu. Itu salah satu tantangan. Tantangan yang lain juga begini, tapi ini belum teruji ya, mudah-mudahan tidak benar, bahwa dunia pendidikan kita ya masih ada penilaian bahwa aspek kecerdasannya ini menjadi prioritasnya, sedangkan aspek etika nampaknya porsinya memang dianggap kurang. Jika ini benar, menurut hemat kami ini satu tantangan, karena korupsi itu sebetulnya salah satu penyebab bukan sekedar soal kecerdasan, tetapi juga soal mentalitas. Kalau mentalitas bangsa kita tidak dari awal atau bahkan dari kecil itu kita persiapkan untuk itu, ini tantangan. Maka inspektorat sebagai lembaga pengawasan juga harus proaktif dengan perkembangan yang seperti itu. Namun mudah-mudahan seperti ini secara strategis pun bisa diantisipasi dengan berkolaborasi dengan berbagai bidang. Dunia pendidikan pun kita supportnya untuk bisa mengantisipasi kecenderungan yang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dikembangkan pendidikan anti korupsi ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya ramai di depan, tapi akan bisa berkembang secara konsisten, dan bahkan pada saatnya nanti dunia pendidikan kaya dengan metodologi pengembangan yang tidak hanya cerdas pada aspek pemikiran, tetapi juga cerdas pada aspek mentalitas dan spiritualnya. Oke, jadi mungkin itu beberapa tantangan yang ini harus dihadapi ya. Oke. Lalu untuk tadi kan Bapak bilang dengan kolaborasi, apakah hanya dengan berkolaborasi dengan dunia pendidikan atau justru banyak lagi ya inspektorat sendiri? Iya, pada prinsipnya fungsi pengawasan itu harus melibatkan banyak pihak, bahkan boleh dikatakan semua pihak ya. Karena apa? Pengawasan ini kan penyebabnya itu ada beberapa, bisa karena terkait dengan perilaku individu, bisa terkait dengan peluang dalam arti luas itu juga lingkungan,
bisa juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang ini rasionalitasnya. Nah, ketika penyebab itu adalah terkait dengan peluang atau kesempatan, otomatis ya, dimanapun tempatnya kita berharap kesempatan untuk melakukan korupsi itu mudah-mudahan tidak terbuka secara longgar. Nah, dimanapun berada ini dalam kata lain ya, kegiatan itu di mana, kegiatan itu melibatkan siapa, maka para pihak yang terkait dengan kegiatan itu harus benar-benar jangan membuka peluang terjadinya korupsi. Nah, ini yang kita anggap sebagai kolaborasi dengan semua pihak adalah seperti itu. Contohnya begini, meskipun di desa misalnya, tetapi ketika desa ini melaksanakan kegiatan membangun jalan misalnya, kemudian cukup hanya diserahkan kepada satu atau dua pihak saja, sedangkan masyarakat di pedesaan tidak terlibat atau tidak dilibatkan, maka itu juga menjadi peluang ya Pak. Iya, menjadi peluang. Maka sebaiknya libatkanlah lingkungan yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama mengantisipasinya terjadinya berbagai penyimpangan. Dan biasanya yang seperti ini diwujudkan dalam bentuk ya transparansi. Makin transparan, makin banyak pihak yang mengetahui, makin sempit peluang ya untuk melakukan penyimpangan, karena ya gimana kalau dari mana-mana serba diawasi, termasuk peran masyarakat ikut mengawasi. Nah, itu yang kita maksud sebagai kolaborasi. Ya. Lalu untuk pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Bapak untuk mungkin dalam segi pengawasan atau mungkin dalam segi yang lain, mungkin disampaikan ke masyarakat, apa sih yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk masyarakat sendiri? Ya, pada prinsipnya bangsa kita ini masih belum selesai ya dalam berjuang ya. Ketika dulu ya masa penjajahan itu Pak Karno pernah menyampaikan orasinya bahwa perjuangan di zaman beliau itu katanya lebih mudah karena yang dihadapi adalah penjajah. Sedangkan zaman sekarang tidak lagi penjajah, yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Nah, ketika kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri, maka banyak hal yang memang harus diatur demikian rupa supaya semua pihak sama-sama mengikut memperoleh hal positifnya secara ya tentu saja secara adil. Tetapi kalau dalam katakan ada masih dalam penjajahan dulu, ya karena Anda penjajah ya jadi yang diperangi ya penjajah itu ya Pak? Iya, tidak banyak berpikir panjang ya, karena Anda penjajah ya bolehlah Anda saya tembak begitu. Tetapi kalau bangsa kita sendiri, bukan berarti kita melonggarkan sanksi bagi hukum, tetapi kita memang harus dengan berbagai cara pendekatan supaya berbagai penyimpangan itu bisa kita tekan sekecil mungkin. Mungkin itu pesan yang bisa kami sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Itu kami udah ngobrol panjang lebar ya dari Pak Bambang. Terima kasih dari auditor Inspektorat Kabupaten Kudus itu. Dan saya juga mohon maaf ketika mungkin ada salah kata. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.